Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yahanedi. Seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua. Gimana kabarnya? Udah siap buat petualangan baru? Ingat ya, di sini kita bakal buktiin bareng-bareng kalau belajar sejarah itu asik loh. Oke, kita langsung aja masuk ke topik utama kita kali ini, Kesultanan Mataram. Yuk kita bedah tuntas gimana cerita salah satu kerajaan paling kuat di tanah Jawa ini bisa bangkit, sekaligus runtuh. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya di tengah-tengah Pulau Jawa itu ada dua keraton? Ada keraton Yogyakarta, ada juga keraton Surakarta. Nah, jawabannya itu semua ada di dalam kisah yang akan kita bongkar hari ini. Jadi, gimana sih semua ini berawal? Percaya atau enggak, cikal bakal kerajaan sebesar ini tuh bukan dari singgasana emas tapi dari sebidang hutan belantara. Nah, cerita kita itu dimulai dari sini, dari Alas Mintaok. Ini awalnya cuma sebuah hadiah loh, hadiah atas kesetiaan. Siapa sangka hadiah ini justru jadi benih dari sebuah kekuatan yang luar biasa besar. Prosesnya itu keren banget. Dimulai dari tanah hadiah di tahun 1556, Ki Gede Pamanahan dan pengikutnya langsung babat alas, bangun desa. Ternyata desanya berkembang pesat banget, jadi makmur. Sampai akhirnya lahirlah sebuah pusat peradaban baru yang kita kenal sebagai Kota Gede. Disinilah ceritanya jadi makin seru. Kalau tadi kita bicara soal kesetiaan sang ayah, sekarang kita lihat gimana ambisi sang anak mengubah segalanya. Sepeninggal ayahnya, Danang Sutawijaya ini punya visi yang beda banget buat Mataram. Baginya, Mataram itu nggak cukup jadi bawahan aja. Mataram harus jadi penguasa. Dan dia beneran nekat. Sutawijaya mendeklarasikan kemerdekaan dari kerajaan Pajang yang emang waktu itu lagi melemah. Terus, dia mengambil gelar Panembahan Senopati, yang artinya Tuan Panglima Perang. Detik itu, sebuah dinasti baru resmi lahir. Nah, kalau kita ngomongin puncak kejayaan Mataram, kita harus ngomongin cucunya Panembahan Senopati. Siapa lagi kalau bukan sang legendaris Sultan Agung? Di tahun ini, di tangan Sultan Agung, Mataram itu udah berubah jadi sebuah kekaisaran yang super disegani. Ini adalah puncak-puncaknya kekuasaan Mataram. Lihat deh, peta kekuasaannya. Ini benar-benar nunjukin kejeniusan militernya. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur itu takluk. Bahkan sebagian Jawa Barat juga. Dia juga nggak gentar loh. Berani banget nantang VOC di Batavia. Inilah ambisi terbesarnya Sultan Agung. Sebuah cita-cita yang jadi motor penggerak pemerintahannya yang kuat dan juga sangat kaya akan budaya. Tapi ya gitu, setelah puncak pasti ada penurunan. Sayangnya, setelah era Sultan Agung, Mataram masuk ke masa kemunduran yang panjang dan menyakitkan. Dan pemicunya datang dari dalam istana sendiri. Ya, sepeninggal Sultan Agung terjadilah serangkaian perebutan kekuasaan yang sengit. Para pangeran, saudara, keponakan, semuanya saling sikut, saling serang demi satu hal, tahta. Kalian bisa lihat di lini masa ini betapa kacaunya keadaan saat itu. Dari tahun 1703, perang suksesi pertama meletus. Terus lanjut lagi yang kedua, sampai puncaknya yang ketiga di tahun 1749. Puluhan tahun dihabiskan cuma buat perang saudara. Di tengah kekacauan ini, ada yang lihai banget memanfaatkan situasi. Siapa lagi? Kalau bukan VOC. Mereka ini pinter banget main politik adu domba. Mereka dukung Pangeran A, terus dukung Pangeran B, pastinya dengan imbalan tanah dan konsesi dagang. Nah, jadi intinya, kekacauan internal yang diperparah sama campur tangan asing inilah yang akhirnya bikin Mataram yang dulu perkasa harus terbelah untuk selamanya. Klimaks dari semua konflik ini adalah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Perjanjian inilah yang jadi ketok palu yang secara resmi membelah Kesultanan Mataram jadi dua bagian. Dan inilah hasilnya. Dari satu Kesultanan Mataram lahirlah dua kerajaan, Kasunanan Surakarta yang dipimpin Paku Buwono III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Coba deh kita berandai-andai sejenak. Kalau aja Mataram nggak pernah terpecah, kira-kira sejarah Pulau Jawa bakal kayak gimana ya hari ini? Menarik banget kan buat dipikirin? Aku penasaran banget nih sama pendapat kalian. Langsung aja tulis teori dan ide-ide liar kalian di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa terus berpetualang ke masa lalu bareng-bareng. Sampai jumpa di cerita berikutnya.